Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga mulai dari malam pertama sampai malam ke-30 kita masih berkumpul di masjid yang mubarakah ini. Amin amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita melaksanakan rangkaian salat dan ceramah tarawih, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu warga Kompleks Citra Lain Celebes yang telah menyumbangkan konsumsi buka puasa hari ini di Masjid Al-Istiqamah R3 yang akan menyampaikan ceramah tarawih pada malam ini, dan kita masih menunggu sidang isbat untuk kelanjutan salat tarawih, yakni Bapak Ustaz Hasambinan SAG MPI. Selanjutnya sebagai imam tarawih Bapak Ustaz Haji Muhammad Yasir LC MAG. Demikian penyampaian kami. Kepada Pak Ustaz kami persilakan dengan hormat. Angin malam berhembus lirih di Masjid Al-Istiqamah, membawa sejuk di dalam hati. Ramadan pergi, hati mengharu dan meninggalkan rindu. Semoga berkah tak berkesudahan. Akankah kita bertemu kembali? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat dan bahagia rasanya kita sudah menunaikan kewajiban sholat isya. Kalau belum ada pengumuman sidang isbat, berarti sholat isya di 30 Ramadan. Tapi kalau ada, maka sholat isya di 1 Syawal. Tapi kami berkomunikasi tadi dengan teman-teman kasih bimas kami ke tempat yang dari UIN sudah ditandatangani oleh ahlinya. Khusus Sulawesi Selatan sudah tidak, tapi Sulsel juga akan ikut kalau nasional melihatnya. Sudah ada? Pasti? Oh, Senin. Baik, makasih Pak Ji. Ternyata insya Allah tarawih lagi. Berarti sholat isya di malam ke-30 Ramadan. Kita menyebut angka ini sebenarnya ada pesannya kepada kita jamaah sekalian, bahwa Ramadan itu begitu nikmat, begitu mudah, dan sudah mau berlalu. Sholat isya besok sudah bukan Ramadan.
Pesannya adalah bahwa kalau syariat Allah yang diamalkan akan terasa mudah, ringan, bahkan masih ada di antara kita yang tidak apa-apa kalau bukan karena syariat yang sudah mewajibkan kita iftar, sudah tidak sulit puasa lagi. Dan memang jemaah sekalian, ayat 183 perintah wajibnya puasa. 184 Allah mulai mengirimkan pesan bahwa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddah. Fleksibilitas agama kita sudah mulai kelihatan, boleh tunda dan fa'iddah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, bagi yang lebih tidak mampu lagi, agama tidak memaksa puasa, hanya diganti dengan ukuran makanan. Ayat 185 Allah tegaskan, yuridullahu bikumul yusra, Allah hanya menghendaki bagi kalian sesuatu yang mudah. Bagi kita yang belajar bahasa Indonesia sudah bisa dilanjutkan, oh Allah hanya menginginkan kemudahan bagi hambanya. Tapi Allah sendiri yang lanjutkan, tegaskan, wala yuridu bikumul usra, Allah sama sekali tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Apa maknanya ke kita tentang puasa yang sudah nikmat kita amalkan ini? Sesederhana apapun amanah yang ada di pundak kita, RT, RW, apalagi di atasnya, nikmati apa yang diridhoi Allah, mudahkan layanan, bukan berarti memudah-mudahkan. Allah tidak ridho kalau ada sesuatu yang dipersulit. Itu pesan puasa. Jamaah sekalian, karena ini akhir Ramadan, ada bagusnya kalau kita refleksi bahwa banyak cendekia kita sudah bicara tentang bagaimana kita melanjutkan nilai kebaikan yang dengan mudah diamalkan dalam Ramadan ini pasca Ramadan. Dan ini harus, modalnya sudah ada, kita sudah mudah sabar, sudah kuat meninggalkan asam, potensi dosa, ghibah, sudah mudah. Maka bagus kalau ini diikuti diskusi-diskusi seperti ini. Saya mau bawa ke hadis Nabi. Kalau yang saya bayangkan kalau mendengar uraian seperti itu, bagaimana pengamalan hari-hari, baik di kantor, di kampus, di mana ada nilai. Tapi kalau kita baca hadis Hakim justru begini. Dalam kitab Al-Mustadrak fi Sahihain, Al-Mustadrak itu adalah karyanya Hakim setelah membaca dengan baik Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau meriwayatkan seperti ini, Al-Qayyisu, orang yang cerdas sebenarnya, bahasa kekiniannya adalah orang yang visioner. Jadi bukan hanya melihat bagaimana hari-hari kemarin bagus, ke depannya lebih bagus, yang jangkauannya amal sehari-hari kita. Tapi justru Nabi menegaskan, orang yang visioner sebenarnya adalah mandana nafsahu, seseorang yang dana nafsahu, mengelola dirinya. Dana itu boleh jadi diambil dari bahasa ini. Apa itu dana? Boleh sedikit, boleh banyak. Mengelola hidup kita. Dana. Cuma saya bukan ahli bahasa Indonesia, tapi saya kira dari sana diambil. Seminim apapun dana itu, itulah yang kita kelola.
untuk mencukupkan hajat kita. Nah ini mandana nafsahu, yang mengelola dirinya, dia cukup, dia bersahaja. Selanjutnya, wa amila lima ba'dal maut, dia tahu persis kondisi kehidupannya dan dia baca di sekelilingnya perubahan yang ada sudah luar biasa. Kekuatan lutut, perubahan rambut, dia sudah lihat. Wa amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal yang baik untuk yang sesudah mati. Kaitannya dengan Ramadan jamaah sekalian, apa yang kurang untuk kita jaga? Kalau kita tidak ada al-fadil dalam Ramadan, insya Allah seminim apapun amal kita, ada nilai Lailatul Qadar itu yang melebihi dari rata-rata usia kita. Jaga itu. Wa amila lima ba'dal maut. Jamaah sekalian, walaupun juga penting ya apa diskusi-diskusi cerdik cendekiawan kita itu, saya sering sekali mengikuti Pak Rektor, tulisannya luar biasa. Saya malah ingin komentar tersendiri kalau belajar di masjid ini, semua guru kita ada di sini. Karena harus kita kritik juga sedikit. Kehebatan umat Islam bahkan bukan hanya di Indonesia, kemudahan menjalankan ajaran agamanya belum selaras, belum seimbang dengan apa yang seharusnya. Saya kutip sangat singkat, nanti saya diingatkan guru-guru kalau saya salah ingat. Hussein Askari, salah seorang peneliti dari Amerika, kelahiran Iran. Ini hebat ya, dia kelahiran Iran yang seringkali beda pendapat dengan Amerika, tapi dia menjadi guru besar di sana. Betapa hebatnya. Beliau mengadakan penelitian bahwa ajaran mulia dalam Islam itu, dia lalu meneliti negara mana yang praktek keislamannya terbaik atau paling Islam. Bukan hanya Islam. Kalau Islam itu formil agama status kita, KTP kira-kira gitu. Mana yang paling Islam? Nilai keadilan, azas atau taat hukum, paling taat rambu-rambu jalan. Kita kan seringkali ya harus antri panjang karena yang melanggar itu boleh jadi juga keluaran dari masjid. Kira-kira beliau meneliti bahwa ternyata negara-negara yang berlabel Islam pun tidak ada yang masuk 25 besar. Ini ya, tidak ada yang masuk 25 besar. Yang tertinggi itu adalah Malaysia. Kalau Indonesia kan memang bukan negara Islam dasarnya, tapi karena mayoritas terbanyak penduduknya. Malaysia pada posisi 33. Ini juga harus kita kaji ke depan bagaimana setelah Ramadan nilai-nilai kesabaran, ketaatan, keharmonisan, ketawaduan itu ada. Baik ya mas sekalian, ini semacam evaluasi. Oleh karenanya saya tetap mau mengutip. Kita melihat ibadah kita di Ramadan ini, apa yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Insya Allah singkat. Al-Ghazali bilang begini, "I'lam, ketahuilah, an-siyama, an-sawma, sesungguhnya puasa itu." Kita semua melihat di mana gini, karena mau selesai Ramadan. Salatu darajatin, 3 tingkatan derajat. Al-awwal, yang pertama, saumul umum. Banyak ustaz yang menyebutnya sebagai saumul am, boleh. Tapi kalau kutip dari Al-Ghazalinya langsung saumul umum. Huwa ialah kaful batani wal faraj anis syahawati. Orang yang sudah bisa memajukan waktu makan paginya rata-rata jam 7 menjadi jam 4 subuh.
dan siap serta ikhlas memundurkan waktu makan siangnya jam 1 rata-rata menjadi jam 18 lewat. Umum. Jangan kita, anak-anak kita juga sudah gitu. Memang kualitas masih bisa ditingkatkan. Saya percepat ini. Wathani yang kedua, saumul khusus. Banyak juga yang menggunakan lafaz saumul khas, tapi saya ambil aslinya. Saumul khusus. Kaful batni wal faraj anis syahawati wa anil athami. Yang pertama sudah dia lewati. Yang kedua adalah dia sudah mampu dan sangat nikmat meninggalkan hal-hal yang berpotensi ithmun, itu dosa. Athami, banyak dosa. Ini jamak istilahnya ini. Kalau anak-anak santri, saya langsung ambil contoh saja. Panitia mau pelaksanaan Idul Fitri, seperti tadi diumumkan, luar biasa. Ini masjid kita memang luar biasa, memang terbaik. Termasuk waktu Imam Power tempoh hari kita ini banyak kategori yang dimasuki masjid kita ini luar biasa. Kita rapat misalnya atau momen apa saja, cuma ini ilustrasi. Tiba-tiba ada resume rapat sudah mulai disepakati, langsung ada yang buka HP. Yang satu lihat betapa hebatnya seorang anak Najmi Al-Faru, hebat baca Quran, juara internasional. Yang didiskusikan, bagaimana itu hebatnya bapaknya itu, bagaimana itu sabarnya ibunya dan doanya. Viral tuh di sini nih kan, naiknya Al-Faru. Kurang ya, namanya algoritma yang mana yang banyak di kepala kan itu yang muncul. Kalau ingat keindahan Quran itu yang muncul. Kalau banyak yang ngaji itu yang muncul. Najmi Al-Faru seorang anak kebanggaan kita, main-main baca Quran dengan suara yang hebat, masih anak-anak. Kita berpikir, betapa hebatnya ini. Hidayah Allah datang ke anak ini. Dia begitu bagus suaranya, lagunya lagu sahabat, diharga, sika, dia main-mainkan dengan sangat indah. Nikmat. Kita terharu, cemburu bahkan. Kita di rumah betapa susahnya. Dibawa ke pesantren sulit, tapi kita mau. Ini yang satu yang buka HP-nya. Ada yang lain buka HP juga. Tiba-tiba yang berpotensi di dalamnya, yang dia buka adalah yang berpotensi ghibah, bisa mengarah ke fitnah. Tapi bagi orang yang mau naik kelas puasanya, dia akan ingat ayat Allah. Saya puasa, saya mau ada peningkatan. Ayat Allah bilang begini, alladzina yastami'una al-qawla. Orang-orang yang baik itu, dia juga tidak alergi dengan media, dengan medsos. Dia juga tidak bilang, jangan buka itu. Karena dia tidak mau dibilang soalnya sendiri, sok soalnya. Dia dengar juga, tapi langsung dia camkan. Saya kalau tidak bisa mengalihkan pembicaraan yang mengarah ghibah ini, minimal saja. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Dia hanya mengikuti yang terbaik. Jadi dia sudah indah hidupnya dengan itu. Ini puasa kelas 2 atau P. Ada yang ketiga, ini juga sudah lama. Menurut Al-Ghazali, saumil khususil khusus. Puasanya PPIP, very important person. Apa itu? Selain kelas 2 dan kelas 3 dia sudah bisa lewati, dia juga menilai dirinya kurang afdol puasanya kalau kalau dia masih sibuk selain mengingat Allah dan hari kemudian. Memang luar biasa fitnya ini, PPIP-nya ini tidak mudah. Apalagi akhir Ramadan, dia banyak itikaf. Dia pokoknya begitu mengingat kesibukan dunia, keuntungan dunia, dia berhentilah. Saya ke Allah dulu. Ini akhir Ramadan. Maksudnya sebulan terakhir. Apalagi yang ganjil kemarin, dia sudah begitu mengingat yang lain. Saya mau ke Allah. Betapa nikmatnya kalau saya dekat dengan Allah. Inspirasinya ada.
Jamaah sekalian, 3 derajat puasa menurut Al-Ghazali ini izin saya mengilustrasikan. Karena ini kita mau bergembira Idul Fitri, saya ambil ke bola. Kalau di sini tadi saya parkir luar biasa luasnya. Tapi kemarin saya lama ditunggu oleh pengurus masjid. Ilustrasi juga ini. Karena saat mau parkir saya ada anak-anak main di depan masjid. Awalnya saya mau buru-buru, tapi lalu saya sadar mau dilarang lagi anak-anak main bola di depan lorong ini di masjid. Nanti pasti kau ini anak-anak main begini, tidak ada lapangannya, tidak ada stadion atau ini harus kita bakar pemerintah kita ini. Anak-anak kita itu luar biasa maunya belum. Tinggal diakomodir saja. Lama saya baru mau parkir, tak mau ganggu anak-anak. Beda dengan di sini tadi. Bukan itu yang saya mau ceritanya mas sekalian. Ilustrasinya gini. Apalagi Indonesia kan ada harapannya. Mudah-mudahan kita menyaksikan nanti di Piala Dunia yang pertama kali di era modern. Nah, kita ilustrasi sedikit. Ilustrasinya begini. Yang masuk stadion nanti minimal 3 tingkatan. Akan ada orang yang masuk stadion setelah lama beli tiket online, lama lagi antri, bahkan diperiksa oleh petugas keamanan. Kenapa? Dia umum, kita umum. Tapi ini juga sudah aman, jangan ragu ya. Bahasa syariahnya begini, kalau kita sudah puasa tingkat pertama, itu artinya la'allakum tattaqun. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ada minamata dipaku oleh malaikat di pintu surga karena sudah beriman. Ibaratnya kalau pulang ada di tiket, sudah dibeli online, cuma sabar diperiksa gitu. Jangan-jangan bawa ke alat yang bukan hanya alat-alat apa sorak-sorak itu yang pertama. Ini sudah aman. Sementara yang kedua, jamaah sekalian, ilustrasinya orang masuk stadion yang kita sering saksikan. Ada orang yang lurus saja masuk. Kenapa lurus? Banyak yang kenal. Boleh jadi dia panitia. Bangga enggak? Bangga Pak. Tidak teriak-teriaknya itu, tidak teriak-teriaknya jangan bilang Makassar. Hebat, kami hebat. Apalagi di surga. Dia dah ada kita. Dah ada Pak. Dah ada teman. Dah ada Pak. Satu masjid ke kemarin ini. Oh dia di tribunal dia yang lama tadi antri. Dia lolos masuk. Di dunia jamaah sekalian sudah ada kelas seperti ini. Dunia. Bagaimana kalau di akhirat? Sulitkah? Kalau yang saya gambarkan tadi kan, yang saya kutip dari Al-Ghazali hanya anil atham. Sudah menikmati bagaimana meninggalkan potensi-potensi dosa. Sudah pilih. Yang ketiga adalah yang VIP tadi. Dialah orang yang menyibukkan protokolernya dan panitia dalam stadion, pihak keamanan bahwa di mana kendaraannya. Dia akan pas-pas, bahkan boleh jadi diundur 1-2 menit kalau orangnya tidak datang. Siapa mereka ini kira-kira? Ya presiden kalau di GBK, gubernur kalau nanti ada di Sulsel, wali kota, kira-kira gitu. Ilustrasi ini jamaah sekalian, ada bagusnya kita melihat bahwa Ramadan yang dengan mudah kami amalkan, kira-kira begini balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tutup dengan satu ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, walladzina jahadu fina, orang-orang yang senantiasa berusaha meningkat, jahadu fina, dijalankan, lanahdiyannahum, sengaja saya baca tasdidnya di sini karena itu namanya nun taukid. Allah pastikan, lanahdiyannahum, pasti kami berikan hidayah, jalan. Apa itu? Subulana, sabilun itu banyak jalan. Satu jalan, maaf. Tapi subul itu jamak, banyak jalan.
akan ada orang yang caranya di Ramadan itu memperbanyak itikaf. Ada. Akan ada juga orang yang nafkahnya yang dia kasih banyak. Semua kita di dalam. Akan ada orang yang menikmati bacaan-bacaan Qur'annya. Subuh lanahdiyannahum subulana. Allah tutup ayat ini, ayat terakhir dari surah Al-Kabut. Mudah-mudahan ada salah kan? Ini wa innallaha, sesungguhnya Allah, la ma'al muhsinin, senantiasa bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Senantiasa menikmati sela-selanya ibadah dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada hal yang membuat dia terpancing, dia sabar, dia nikmati. Mungkin ada keluarga sedikit perlu diluruskan, mestinya sudah bisa teriak, dia bisa nikmati Allah. Karena tidak berhenti ini kerumitan, kalau saya yang marah Allah ji, saya berdoa saja kepada la ma'al muhsinin. Ini kita di akhir Ramadan boleh kita menilai diri kita. Kalau secara pribadi saya masih berusaha di yang umum tadi, mudah-mudahan bisa konsisten. Tapi tidak mustahil di antara jamaah sekalian ada yang kelas 2, ada yang kelas 3 atau PIP dan PPIP. Kenapa? Karena Al-Ghazali menambahkan bahwa yang masuk di situ golongan PPIP, para anbiya, para mursalin, para auliya sholihin, orang wali Allah. Kita tidak tahu siapa yang wali di antara kita, tidak tahu. Dan soleh, soleh itu senantiasa berupaya agar menjalankan syariat Allah dengan sangat tulus, mendorong dirinya mungkin sulit, ia upayakan as-soleh. Mohon maaf Pak Haji, saya jangan sampai bantunya salah, tapi sudah seiring tadi bahwa Ramadan harus kita ada nilai yang kita ambil di dalam. Sekian dan demikian dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.